Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM A401240774 dari kelas E. Jadi, pada video kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang sejarah filsafat. Filsafat itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu filosofia yang memiliki makna cinta akan kebijaksanaan. Adalah sebuah disiplin ilmu yang mendalami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan realitas. Sejarah filsafat adalah perjalanan panjang para pemikir dalam upaya mereka untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Nah, filsafat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno juga terbagi menjadi 2 periode, di mana periode pertama yaitu ada filsafat alam. Jadi pada masa ini filsafat alam itu tokoh filsuf seperti Thales dan Pythagoras itu menyelidiki alam semesta, yang dimana mereka mencari prinsip dasar yang menyusun segala sesuatu seperti air, api, atau yang namanya angka. Nah, yang periode kedua yaitu ada filsafat manusia. Nah, di mana tokoh filsuf seperti Socrates, Plato, atau Aristoteles itu menjadi tokoh sentral dalam periode ini, di mana Socrates itu menekankan pada pentingnya introspeksi dan dialog untuk menemukan kebenaran. Sedangkan Plato itu menekankan atau mengembangkan teori tentang dunia ide begitu. Dan Aristoteles itu menyusun sistem filsafat yang komprehensif dan mencakup logika, terus metafisika, etika, dan politik. Nah, yang kedua yaitu pada masa abad pertengahan. Jadi abad pertengahan itu terbagi menjadi 2 lagi. Sebelum masuk ke 2 periode, di sini saya ingin memberitahukan, jadi pada abad pertengahan ini, di mana di situ filsafat itu sudah dipengaruhi oleh yang namanya keagamaan. Jadi mereka dipengaruhi oleh agama. Nah, di sini 2 periodenya terbagi menjadi 2, yaitu ada filsafat Kristen dan filsafat Islam. Nah, jadi filsafat Kristen yaitu filsafat di Eropa Barat didominasi oleh pemikiran-pemikiran Kristen. Jadi pada masa itu para filsuf seperti Agustinus dan Hippo dan Thomas itu berusaha memadukan iman dan akal dari pemikiran filsafat seperti itu. Terus yang kedua, periode kedua itu filsafat Islam, di mana pada dunia Islam filsafat ini berkembang dengan tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, terus ada Ibnu Sina. Jadi mereka mengembangkan filsafat Aristoteles dan memadukannya dengan yang namanya ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu pada zaman modern. Nah, pada abad modern di sini, zaman modern itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada rasionalisme. Jadi Descartes itu menekankan bahwa peran akal itu dalam mencapai pengetahuan seperti itu. Terus ada empirisme. Jadi yang kedua itu empirisme, di mana tokoh empirisme yang menekankan tentang pengalaman indera sebagai sumber pengetahuan. Terus ada ilmiah, di mana filsafat itu semakin terintegrasi dengan ilmu pengetahuan. Tokoh filsuf seperti Kant itu berusaha untuk menyatukan antara periode rasionalisme dan periode empirisme, di mana akal dan pengetahuan disatukan. Nah, selanjutnya itu ada kontemporer, di mana filsafat kontemporer sendiri yaitu sangat beragam, di mana dia mencakup berbagai macam aliran seperti fenomenologi, terus ada eksistensialisme dan analisis bahasa, serta filsafat kontinental dan filsafat kontinental seperti itu.
Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari tentang sejarah filsafat? Nah, ini pertanyaan penting ya teman-teman. Jadi kita itu mempelajari filsafat karena dengan kita mempelajari sejarah filsafat, kita itu dapat memahami bagaimana pemikiran-pemikiran manusia terdahulu itu sampai sekarang itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, terus dari kita mempelajari sejarah filsafat juga itu melatih kemampuan berpikir kita secara sistematis, logis, dan lebih kritis seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.